Pertanyaannya siapa Pak? Orang Islam yang ilmu akidahnya 100, ilmu fikihnya 100, ilmu kedokterannya 100, ilmu politiknya mengalahkan ribuan politikus internasional, ilmu militernya mengalahkan panglima terhebat di muka bumi. Ilmu apa lagi? Ya, ilmu tentang perbankan, dunia keuangan mengalahkan para bankir-bankir dunia. Ini siapa yang punya kayak begini? Ya, maka Allah akan memunculkan seorang anak cucu Rasulullah yang kita kenal dengan nama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Apakah beliau mampu semuanya? Iya, beliau mampu, diberi kemampuan oleh Allah untuk menyelesaikan semua problem itu. Kalau fitnah-fitnah itu sudah sempurna, maka puncaknya nanti adalah munculnya seorang pemimpin akhir zaman. Jadi begini, Rasulullah SAW menjanjikan akan munculnya pembaharu agama, mujaddid, setiap 100 tahun. Tetapi yang menarik, abad 1, abad 2, abad 3, abad 4 sampai abad ke-13, masuk abad ke-14, kerusakan yang menimpa kepada ajaran Islam itu sifatnya parsial, potongan. Ada yang fase akidahnya rusak, ibadahnya bagus, ekonominya bagus, jihadnya bagus, politiknya bagus. Ada fase yang jihadnya rusak tapi ekonominya naik, akidahnya bagus dan sebagainya. Di abad ke-15 ini tidak ada satupun bagian dari ajaran Islam kecuali semuanya sudah rusak, Pak. Maka tidak mungkin mujaddidnya mujaddid parsial. Ya. Mujaddid yang hanya bisa memperbaiki ekonomi tapi nggak bisa memperbaiki akidah, bisa memperbaiki akidah tapi nggak bisa memperbaiki politik, bisa memperbaiki politik tapi nggak bisa memperbaiki tentang alam, tentang sosial, lingkungan, bisa memperbaiki lingkungan tapi nggak bisa memperbaiki finansial. Maka yang dibutuhkan adalah mujaddid total, seperti Rasulullah SAW yang diutus ke tengah bangsa Arab untuk seluruh alam. Saat itu suasananya umat manusia berada dalam kerusakan yang sangat parah. Maka Rasulullah hadir untuk memperbaiki seluruh unsur kehidupan. Tidak ada satupun bagian daripada kehidupan kecuali oleh Nabi SAW diperbaiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di abad ke-15 ini ada yang mengatakan semuanya nggak ada yang tersisa, rusak, nggak ada satupun yang baik. Lihat akidah umat Islam, lihat ibadahnya, apalagi kok politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, pendidikan dan sebagainya, hampir semuanya sudah banyak kerusakan. Maka yang dibutuhkan adalah mujaddid yang mampu memperbaiki semuanya. Pertanyaannya siapa, Pak? Orang Islam yang ilmu akidahnya 100, ilmu fikihnya 100, ilmu kedokterannya 100, ilmu politiknya mengalahkan ribuan politikus internasional, ilmu militernya mengalahkan panglima terhebat di muka bumi. Ilmu apa lagi? Ya, ilmu tentang perbankan, dunia keuangan mengalahkan para bankir-bankir dunia. Ini siapa yang punya kayak begini? Ya, maka Allah akan memunculkan seorang anak cucu Rasulullah yang kita kenal dengan nama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Apakah beliau mampu semuanya? Iya, beliau mampu, diberi kemampuan oleh Allah untuk menyelesaikan semua problem itu. Kenapa? Ada satu hadis yang menjelaskan bagaimana kemunculannya. Jadi kalau sekarang ini untuk mempelajari seluruh cabang ilmu pengetahuan 100 tahun sekolah cukup nggak, Pak? Nggak cukup, ya. Tapi tidak ada satupun bagian dari persoalan hidup manusia kecuali Rasulullah ngerti solusinya. Tidak ada satupun masalah hidup manusia kecuali Rasul punya jawabannya. Kenapa? Karena Rasul dibimbing langsung oleh wahyu.
inilah yang akan terjadi pada Imam Mahdi. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innallaha sayuslihuhu fi lailatin. Allah akan mereformasi, mengislah, kalau bahasa mesinnya, bahasa teknologinya, menginstal semua program yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin kelas dunia kepada Imam Mahdi hanya dalam waktu 1 malam. Jadi kalau sekarang ini misalnya tanggal 22 sorenya Imam Mahdi dibaiat, belum ngerti banyak hal. Karena Imam Mahdi ini Pak, beliau bukan pakar militer, bukan ahli politik, bukan ahli strategi, bukan pakar ekonomi, bukan pakar lingkungan sosial, bukan pakar yang sifatnya ilmu sains dan lain sebagainya. Beliau bukan orang terkenal, nggak punya pengikut, nggak punya anak buah, ya, pergi ke sana kemari sendiri. Tetapi beliau orang soleh, beliau pelajar di kota Madinah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika orang datang berbondong-bondong ingin memberikan ketaatan, baiat kepadanya, beliau menolak. Beliau mengatakan bukan saya, bukan saya, bukan saya. Ya, tapi setelah dipaksa akhirnya menerima. Malam itu oleh Allah diberi kemampuan. Makanya kalau ibaratnya tadi, misalnya tanggal 22-nya itu belum ngerti apa-apa, besok pagi tanggal 23 ketika bangun, ya, maka Imam Mahdi ini sudah memiliki seluruh sarana pengetahuan yang dibutuhkan untuk memimpin level dunia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, inilah jawaban kenapa kok Imam Mahdi mampu menyelesaikan semua problem. Tentunya tetap dengan mengikuti sunnatullah. Sunnatullah bagaimana? Proses itu akan dilewati. Karena memang Imam Mahdi ini mirip seperti bayi yang baru lahir. Walaupun nanti dia jadi pemimpin besar, tetap melewati proses. Sebagaimana Rasulullah juga melewati proses. Rasul terusir, Rasul dihina, Rasul dilempari kotoran, Rasul berkali-kali kemudian dibully, dipersekusi dan sebagainya. Itu juga akan dialami oleh Imam Mahdi. Tetapi begitu tumbuh besar, kuat, ya, memiliki kekuasaan yang sangat luas, disitulah baru kepemimpinan Rasul diakui. Kapan Rasul diakui sebagai pemimpin yang bukan berstatus sebagai buronan? Ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah. Maka ketika nanti Imam Mahdi muncul pertama kali di Mekah, yang beliau lakukan adalah mengadakan perjanjian damai dengan sejumlah pihak. Kenapa? Perjanjian damai itu adalah bukti legitimasi diakuinya sebuah sistem. Saya jadi teringat dengan gerakan Islam yang namanya Taliban. Ya tidak Pak? Ya, tahun 2001, 2002, 2003 Taliban berstatus sebagai teroris. Tidak diakui dunia internasional. Tetapi lama-kelamaan Amerika bingung gimana cara menghadapinya. Kesepakatan di PBB bahwa teroris tidak boleh diajak rembukan. Tapi Amerika membutuhkan. Akhirnya tidak ada cara kecuali apa? Statusnya harus dicoret, hanya diganti dengan gerakan perlawanan. Itu Pak ya. Ya, insurgen, gerakan separatis. Nah, kalau dialog, diskusi dengan separatis boleh. Itu Pak, ya. Akhirnya terpaksa Amerika diskusi dengan Taliban. Semua syarat yang diminta, Taliban cuma mengatakan pergi kamu dari Afghanistan. Akhirnya Taliban diakui Pak. Karena diakui, jalan-jalan ke Indonesia dilarang tidak? Nggak dilarang, bahkan disambut sama Pak Presiden dan Wakil Presiden. Ya tidak? Kenapa ini? Sudah diakui sebagai pemerintahan yang sah. Ya, nah, besok itu juga demikian. Makanya dalam konteks membangun negara, Rasulullah nggak kemudian main deklarasi saja, maka harus diadakan perjanjian damai terlebih dahulu, diakui sebagai negara yang berdaulat. Itulah nanti yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi. Sebab Rasulullah SAW bersabda, yusbihuni fi khuluqi
wala yusbihuni fi khalqi. Imam Mahdi itu akhlaknya, sikapnya, perilakunya, gerakan politiknya, semua langkah-langkahnya mirip seperti langkah aku. Walaupun bentuk rupanya, postur tubuhnya tidak sama dengan aku. Yusbihuni fi sirati wala yusbihuni fi surati. Jadi nanti Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang akan menata ulang proses perjuangan menegakkan Islam percis seperti Rasulullah SAW melakukan. Ya, maka inilah model kepemimpinan yang paling dekat kepada Rasulullah SAW. Saat itulah seluruh dunia kalau pengen ngaku sebagai pihak yang benar, dia harus mengikuti perilakunya Imam Mahdi, gayanya, sikapnya, polanya dan sebagainya. Itu kenapa nanti kalau Imam Mahdi sudah berkuasa, mendapatkan kejayaan, hadis tadi berlaku. Yang bergabung dengan Imam Mahdi mukmin tulen, yang menolak Imam Mahdi apapun alasannya munafik tulen. Saat itu kubu terbelah menjadi dua. Tapi kalau sekarang nggak bisa, Pak. Hari ini kita hanya bisa fastabiqul khairat, saling berlomba untuk lebih dekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh mengklaim paling benar, paling sunnah, paling pokoknya, pokoknya dianggap paling benar. Ini nggak diperbolehkan, ya.